Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat, bihadihi yahtadil muhtadun, bini'amihi yashkurus syakirun, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Zat yang maha segala-galanya. Segala-galanya untuk Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, bahkan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kajiannya spesial karena tidak membahas nabi-nabi yang umumnya dibahas. Kenapa? Ada nabi yang tidak diceritakan sama sekali oleh Allah, oleh nabi pula. Ada nabi yang tidak banyak diceritakan. Kita sudah menyelesaikan nabi-nabi yang banyak diceritakan, yang kita kenal dengan 25 nabi dan rasul. Di samping itu ada nabi-nabi yang memang tidak diceritakan oleh Quran, oleh hadis, bahkan oleh para sejarawan. Namun kedudukan mereka, status mereka adalah tetap sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan satu ayat Al-Qur'an di surat Yunus 47, bahwa setiap umat pasti ada nabinya. Kenapa? Karena umat manapun membutuhkan pembimbing, membutuhkan yang memberikan petunjuk, dan tidak ada yang memiliki kelengkapan bimbingan dan petunjuk kecuali Nabi utusan Allah. Benar, setelah Nabi ada sahabat, tabi'in, ada para ulama, tetapi kelengkapan dari petunjuk Allah pasti ada di tangan para nabi, para rasul. Kita sebagai umatnya hanya melanjutkan. Mungkin ada ijtihad, tapi ijtihad itu tetap rujukannya juga tuntunan Nabi. Justru itulah di antara tanda kasih sayang Allah untuk manusia, bahwa diutusnya Nabi dan Rasul dikatakan sebagai alamat rahmatillah, tanda rahman dan rahim Allah adanya Nabi. Setiap umat ada Nabi. Walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Di antara hikmah dari ayat ini, bahwa tiap-tiap umat Allah siapkan rasulnya. Kalau rasul sudah datang kepada mereka menyampaikan semuanya dan datang dari Allah, maka Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan tidak pernah ada yang dianiaya, karena semuanya sudah disampaikan. Nabi ketika sebelum wafatnya, beliau memastikan bahwa semua risalah Allah sudah beliau sampaikan. Karenanya beliau mengundang dan mengumpulkan semua masyarakat Mekah saat itu di atas bukit Sofa, dan beliau sampaikan, fahal ballaghtu, wahai semuanya, apakah aku sudah menyampaikan? Mereka mengatakan, bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya benar Rasul, kami yang jadi saksi nanti di hari kiamat bahwa engkau telah menyampaikan semuanya. Kalau sudah tersampaikan, maka tinggal keputusan. Keputusannya adalah dari Allah. Allah tidak menganiaya sedikit pun. Kenapa? Karena semuanya sudah dijalankan oleh nabi-nabi, rasul-rasul utusan Allah. Kalau diperkirakan oleh para sejarawan bahwa jumlah nabi dan rasul itu sekitar 240.000. Masya Allah. Kalau dihitung umatnya juga kita tidak tahu. Kadang satu umat 2 nabi, 3 nabi. Di dalam surah Yasin kan gitu. Fa'azzazna bithalis. Bahkan ada satu umat, satu kaum nabi
diutusnya 3 langsung. Ada yang cuma 1. Bahkan ada beberapa kaum, beberapa umat dengan 1 nabi. Jika memadai Bani Israel, hampir semua nabi, karena memang tidak memadai dan tidak mencukupi. Bukan masalah prosentasenya yang tidak mencukupi, karena mereka masih membutuhkan bimbingan, karena mereka kerap mengabaikan bimbingan para nabi utusan Allah. Di antara 240.000 ada 9 nabi yang tidak disebut oleh Al-Quran atau tidak banyak disebut oleh Al-Quran, tapi para ulama sepakat mereka adalah nabi. Mohon maaf, nanti nama-namanya pun kita jarang mendengar. Bahkan nama-namanya dalam tanda kutip itu nama-nama yang asing. Nabi Syith alaihi salam. Beliau putra ketiga dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, yaitu adik bungsu dari Habil dan Qabil. Kita tahu Adam memiliki 2 putra yang kita kenal, Habil dan Qabil. Padahal ada yang ketiga namanya Syith. Nah, Nabi Syith adalah nabi kedua karena ayahnya wafat, kemudian beliaulah yang dipilih dari putranya Nabi Adam menjadi nabi yang melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi Adam. Beliau dilahirkan tanpa ada kembarannya. Qabil ada kembarannya perempuan, Habil ada kembarannya perempuan. Khusus untuk Syith tidak ada kembarannya dibanding dengan anak-anak lain Nabi Adam yang semuanya kembar. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi. Dalam pandangan Imam Ibnu Katsir yang disebutkan di dalam bukunya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, kata beliau, Syith artinya adalah anugerah Allah, tetapi bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, atau disebutkan bahasa sebelum ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahkan bahasa Arab. Karena Nabi Adam adalah nabi pertama, tidak ada yang tahu bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam dan putra-putranya, termasuk oleh Nabi Syith alaihi salam. Namun secara makna Syith artinya adalah karunia Allah, nikmatum minallah. Namanya diberikan karena Nabi Adam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah Habil dibunuh di tangan saudaranya Qabil. Cerita Qabil membunuh Habil memang disebutkan di surat Al-Maidah 27 dan sering disampaikan. Namun kita lupa dengan seorang putra Nabi Adam yang bernama Syith, yang justru beliaulah nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Setelah terbunuh Habil oleh Qabil, maka Allah anugerahkan keturunan yang ketiga, dan ini spesial karena beliaulah nabi setelah Nabi Adam. Kalau kita hafalkan Adam, Idris, lompat kepada Nabi Idris, padahal harusnya Adam, Syith, kemudian Idris, dan beberapa nabi-nabi yang lain. Inilah Nabi Syith yang memang tidak diceritakan oleh Al-Quran, namun para ulama sepakat beliau adalah salah seorang dari nabi utusan Allah. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syith sebelum beliau meninggal. Beliau menyerahkan tabut. Tabut itu di Al-Baqarah juga disebutkan. Tabut adalah, kalau kita adalah mushaf. Mushaf itu isinya adalah wahyu dari Allah. Namun dahulu disebut dengan tabut. Isinya adalah bagaimana surga, isinya adalah bagaimana nanti saat digoda oleh iblis disiapkan tali, dan itu tercantum di dalam tabut itu. Bahkan disampaikan juga ada pedang yang nanti dibawa oleh malaikat Jibril, ada kuda yang bernama Maimun yang diturunkan dari surga. Intinya tabut adalah sebagaimana mushaf. Isinya semua yang Allah anugerahkan kepada nabi tersebut. Kepada Nabi Muhammad disampaikan dan ada di dalam Al-Quran. Namun khusus nabi-nabi sebelumnya tidak hanya bentuknya adalah tuntunan dalam bentuk wahyu, tetapi beberapa nikmat pun disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya. Nabi Syith juga mendapatkan suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang khusus berisi wahyu. Berarti ada yang namanya tabut, lebih umum, dan ada namanya suhuf, yaitu lebih khusus. Kita menyebutnya mushaf atau sahifah. Ada suhuf Ibrahim wa Musa. Oh, berarti tentang tuntunan saja, tentang syariat saja. Tapi kalau tabut lebih umum. Nabi Daud pun mendapatkan tabut dari Allah. Berarti berbagai hal yang dibutuhkan oleh Nabi Daud itu disiapkan di dalam tabut.
dan Nabi Muhammad SAW disiapkannya hanya Al-Quran. Namun beberapa mukjizat Nabi Muhammad disampaikan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan. Itulah Nabi Syekh alaihissalam yang memang kita tidak banyak membacanya, karenanya juga penjelasan para ulama amat sangat sedikit, namun tidak ada masalah. Apakah Nabi banyak diceritakan, bahkan tidak diceritakan, tetap iman kita dengan rukun iman adalah mengimani semua Nabi. Amat disayangkan kalau kita hanya mengenal 25 Nabi dan Rasul. Pada jumlahnya tadi perkiraan 240.000. Yang kita kenal hanya beberapa saja. Itulah alasan dari Imam Ibnu Katsir kenapa menambah beberapa nabi. Beliau menyebutnya hanya 9, dan mungkin ada nabi-nabi yang lain yang tidak diceritakan. Karena tidak diceritakan, maka sulit juga untuk mengenalnya. Namun tetap diyakini kaedahnya setiap umat ada Nabi, Rasul, utusan Allah. Yang kedua namanya Yusha. Namanya juga unik ya, namanya juga asing dalam pendengaran kita. Beliau adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Awal kisahnya adalah Allah perintahkan Nabi Musa pada akhir masanya untuk masuk ke Palestina membawa Bani Israel. Kenapa? Karena sudah selesai berjuang menghadapi Fir'aun, meskipun masih berlanjut. Nah, namun ada hal yang menarik. Bani Israel ketika diminta oleh Nabi Musa, kita ayo berjuang bersama-sama. Kita belum selesai, belum aman, belum nyaman. Karena Fir'aun dan bala tentaranya mungkin akan melakukan hal yang sama sebagaimana sebelumnya. Fir'aun yang dimaksud adalah semua yang memerintah Mesir saat itu, namanya Fir'aun. Jadi berkelanjutan dari Fir'aun yang pertama, Ramses I, Ramses II, Ramses III. Dikatakan ketika Nabi Musa adalah Ramses yang ketiga, dan berikutnya ada yang keempat, ada yang kelima. Namun apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Ya Musa, lan nadkhulaha abada. Mohon maaf, sampai kapanpun kami tidak akan masuk ke Palestina. Kenapa? Karena di dalamnya masih banyak orang-orang yang akan menyerang kami. Kalau begitu duluan engkau dan Nabi Harun pergi berdua. Ayo kalian berdua berperang. Kalau sudah selesai, kalau sudah menang, panggil kami akan datang. Kami duduk di sini saja menunggu bagaimana hasil Musa dan Harun melawan Bani Israel yang lain, atau melawan Fir'aun dan segala tentara-tentaranya. Itulah Al-Maidah 24. Karena mereka tidak mau susah-susah, tidak mau payah-payah, akhirnya Allah menghukum mereka mengalami kebingungan, bahkan tersesat ya, di padang pasir selama 40 tahun. Sepertinya tidak ada lagi orang yang nyasar, tersesat sampai 40 tahun. Kalau begitu sudahlah dianggap sudah tiada, karena tersesat 40 tahun. Ini di padang pasir tersesat, dan itu hukuman karena mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Musa. Padahal Nabi Musa juga adalah orang yang sangat peduli kepada mereka dan ingin menyelamatkan. Tapi mereka tidak mau susah payah, pengennya jadi kemudian datang kepada Nabi Musa. Allah kemudian menyebutkan di Al-Maidah 26, mereka akhirnya Palestina itu terlarang dan masanya selama 40 tahun. Jadi dalam riwayat dikatakan setiap mereka akan nyampe itu kemudian disesatkan oleh Allah, disasarkan oleh Allah, maka balik lagi kemudian menuju tempat itu terus menerus. Seandainya ada map, mungkin sinyalnya selalu off, sinyalnya mati lagi, sudah mau nyampe balik lagi, ya diputar lagi oleh mapnya, ayo putar balik misalnya. Itulah keadaannya, karena mereka memang melakukan apa yang tidak patut mereka lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka kebingungan, mengembara sepanjang masa 40 tahun. Kemudian nanti Allah maafkan dan mereka dipersilahkan untuk kembali ke Palestina. Dalam masa 40 tahun Nabi Musa dan Nabi Harun terus mengalami usia lanjut. Maka ada murid Nabi Musa namanya Yusha. Itulah nabi yang kedua yang tidak disebut oleh Al-Quran, karenanya beliaulah yang diutus pasca Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau urutannya kan Musa, Harun, Zulkifli ya, Ilyas, Ilyasa. Itu urutan yang kita kenal, yang masyhur disebutkan sejarahnya.
Padahal sebelum adanya Zulkifli, sebelum adanya nabi yang lain, ada Nabi Yusha setelah Musa dan Harun. Dalam kurun waktu 40 tahun tadi tersesat. Nah, kenapa? Karena Bani Israel itu malas sampai wafatnya. Barulah setelah itu ada beberapa generasi Bani Israel berikutnya, hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha. Inilah yang kemudian disebut sebagai mereka yang siap berjuang masuk ke Palestina. 40 tahun, 40 tahun, ya, berganti generasi, muncullah generasi yang baik. Mereka mau berjuang, mau berletih-letih untuk sampai ke negeri Palestina, dan itu adalah dengan bimbingan Nabi Yusha alaihissalam. Dikisahkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ada pendapat yang kedua bahwa Yusha itu adalah muridnya Nabi Musa saat beliau, ya, menemani Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Tatkala keduanya, yaitu Nabi Musa dan sahabatnya atau muridnya berjalan lebih jauh, maka berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan yang tadi tertinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, menurut para ulama tafsir tentang Al-Kahfi 62, murid yang dimaksud di ayat tersebut yang mendampingi Musa bertemu dengan Khidir adalah Yusha. Karenanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan setelah Harun wafat dengan Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang bernama Yusha. Ada yang mengatakan beliau sebetulnya sudah ada, namun masih menjadi muridnya Nabi Musa, yaitu saat akan bertemu dengan Nabi Khidir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Karena ceritanya juga sulit, di Al-Quran tidak menyebut nama, di dalam hadis juga tidak disebut namanya. Yang jelas ini pendapat para ulama tafsir bahwa murid yang dimaksud di Al-Kahfi ayat 62 adalah Nabi Yusha alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Irmia. Namanya juga unik, namanya juga asing. Beliau berasal dari keturunan Nabi Harun. Berarti ada Nabi Yusha dan juga ada Nabi Harun. Setelah itu ada Nabi Irmia, di mana Imam Al-Baghawi, cara para ulama memahami kalau tidak disebutkan secara langsung adalah dengan penafsiran. Penafsiran itu basisnya bisa dua. Ada basis yang bernama riwayat, kita kenal dengan bil ma'thur. Ada basis yang bernama ijtihad. Dan tentu ijtihad para ulama itu diterima, karena Nabi sudah mengingatkan, jika seorang mujtahid berijtihad tentang apapun, tentang ibadah, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang apapun, kalau benar 2 pahala. Kalau tidak dipandang benar, maka dapat 1 pahala. Kenapa? Karena ijtihad adalah keniscayaan. Bagaimana mungkin tidak ada ijtihad? Kan bagaimana Al-Quran hanya global, bahkan hadis meskipun rinci tetap global. Khususnya kalau ada persoalan-persoalan yang bersifat kontemporer. Misalnya kemarin ada COVID, nggak ada di masa Nabi COVID, di masa Imam Syafi'i aja tidak ada. Maka beristilah MUI dengan fatwanya untuk mengenakan masker atau juga berjarak dalam sholatnya. Bahkan itu juga dijadikan ijtihadnya Majelis Ifta di Kerajaan Saudi Arabia. Bahkan itu lebih ketat, sampai itu 2 meter ya jarak sholat antara di Masjidil Haram. Bahkan tawafnya juga berjarak. Itu berarti ijtihad, karena tidak pernah ada orang tawaf sampai jaraknya jauh. Yang ada nempel-nempel dempet karena kesulitan. Namun karena jemaahnya berkurang, bahkan khusus untuk petugas dan pegawai saja, maka memadai jika antara satu orang dengan orang yang lain 2 meter 3 meter. Ya, kalau musim haji seperti itu sepertinya tidak mungkin. Tapi keadaan itulah yang menjadikan ijtihad itu diberlakukan oleh semua ulama di seluruh dunia. Dia keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ialah saudara Nabi Musa yang tadi disampaikan. Beliau adalah seorang nabi yang berkemungkinan masih dalam kerangka ijtihad pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Beliau tetap diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Bisa dibayangkan, lebih banyak, bahkan amat sangat banyak nabi yang Allah utus kepada bangsa Bani Israel, tapi enggak selesai. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW itu spesial. Ya, hanya 63 tahun sesuai usianya, atau 43 tahun, tapi selesai.
Ada yang mengatakan 23 tahun karena dari diutus menjadi Rasul 40 tahun. 23 tahun itu selesai. Selesai dalam arti secara global. Tapi sahabat kan kemudian beristihad. Ada mushaf Al-Quran, ada gaji pegawai itu di masa Umar, dan ada pos itu di masa Umar. Berarti kan masih berlanjut itu. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti nabi yang lain, Nabi Irmia mendapatkan banyak tantangan dari Bani Israel, yaitu mereka memang kerap tidak mau menerima ajakan apapun, sebagaimana kepada Nabi Musa sebelumnya, kepada Nabi Harun. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, inni do'aib, aku ini lemah, kecuali engkau yang menguatkan aku. Aku tidak mampu kecuali engkau mampukan aku untuk mencapai tujuanku, agar Bani Israel mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan aku juga salah kecuali engkau membimbing langkahku. Sebagaimana kalau kita kaitkan dengan surat Ad-Duha kan begitu. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Nabi juga pernah disampaikan oleh Allah, dulu engkau bingung, aku kasih petunjuk. Dolan fahada. Dulu engkau pun enggak punya apa-apa, aku berikan kecukupan. Fa'agna. Engkau dulu yatim, maka membutuhkan perlindungan. Engkau lemah, maka Allah berikan perlindungan. Itu mirip dengan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Irmia akhirnya meminta Bani Israel untuk mempersiapkan diri, ada bencana yang akan datang. Tapi mereka tidak percaya. Malah Nabi ini dipenjara oleh Bani Israel. Akhirnya ada seorang raja, Nebukadnezar, raja Romawi, ya sudah, beliaulah yang menghancurkan Yerusalem tanpa ada perlawanan dari Bani Israel, karena mereka tidak yakin, tidak percaya. Malah nabinya yang dipenjara, dan akhirnya Bani Israel diasingkan ke Babilonia di Irak. Nah, itu akibat mereka tidak mau mengikuti Nabi Irmia alaihissalam. Tetap masih kerangkanya adalah Bani Israel, dan Bani Israel mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rahmat tertinggi untuk mereka, nabi dan rasul lebih banyak diutus kepada mereka. Namun sayangnya mereka kerap tidak mau mengikuti ajakan nabi-nabi, bahkan mereka sebetulnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim. Ketika Nabi Muhammad diutus, mereka juga hasad dan iri. Alasannya, ini nabi terakhir bukan dari golongan kami, kami tidak mau ikut. Padahal dulu dari golongan mereka pun tidak mau ikut. Maka Allah menyebutnya hasad. Kalau hasad itu pertimbangannya adalah pertimbangan nafsu, tidak ada pertimbangan saya mau kalau begini, padahal enggak. Karena kalau sudah hasad, maka selesailah kebaikan-kebaikan. Innal hasad yakulul hasanah. Sungguh hasad itu dapat menghilangkan semua kebaikan-kebaikan. Motivasi berbuat baik saja tidak ada kalau sudah ada hasad, atau keinginan berbuat baik juga tidak ada kalau sudah ada penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada 4 lagi yang akan kita bahas, yaitu sampai 9. Namun karena waktu sudah hampir pukul 1, kita akan lanjutkan di bulan depan. Tetap kita akan bahas nabi-nabi yang tidak diceritakan atau tidak banyak diceritakan, baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis. Tetapi tetap mereka adalah nabi, mereka adalah rasul yang wajib kita imani. Yang keempat ada Nabi Syam'un, namanya juga unik. Ada Nabi Hizkiel, ada Nabi Daniel, ada Nabi Hanzalah, dan kemudian ada Nabi Uzair. Karena Uzair ibnullah itu yang kita bahas, itu adalah mereka yang mengatakan. Padahal Uzair sama dengan Nabi Isa, statusnya hanya Nabi utusan Allah, tapi diakui sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan ketemu untuk membahas yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan selesai dalam 2 pertemuan. Jika tidak, kita lanjutkan untuk 3 episode, 3 menjadi 9. Jazakumullah khair atas kebersamaan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kisahnya para nabi, pelajaran yang kita ambil dari kisah mereka, demikian juga bagaimana mereka tidak pernah letih, tetap bersabar. Mereka bersungguh-sungguh
untuk mengajak kaumnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana kita berusaha untuk kita sungguh-sungguh mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Demikian juga kita mengajak keluarga, sahabat agar sama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.